satu saja. Jadi kayak misalkan nanti yang akhirnya kan akan jadi bentuk seperti ini. Nah, tapi kan ini masih bentuknya dimensional ya. Nah, nanti Q dan S dari pasangannya, sehingga nanti didapatkan bentuk non-dimensional sebagai berikut. Nah, sedangkan untuk yang momen, nah nanti di sini ada tambahan faktor Ceber atau MAC yang nanti akan dikeluarkan dari persamaan. Lalu nanti ini adalah persamaan gerak yang akan kita gunakan untuk analisis pada modul kali ini. Nanti yang akan digunakan adalah persamaan gerak yang menggunakan asumsi terbang lurus stasioner atau steady straight flight. Lalu asumsi yang digunakan adalah sifatnya itu linear. Jadi nanti kalau misalkan ada term yang bentuknya cos atau sin itu nanti kita akan linearisasi dengan asumsi gangguan kecil. Gitu. Nah, ini bentuk persamaan longitudinalnya. Lalu yang ini adalah lateral direksionalnya. Nanti mungkin akan lebih dijelaskan lebih detail oleh Chandra di sesi berikutnya. Lalu kita langsung saja. Nah, nanti untuk yang berbeda untuk modul kali ini itu nanti kita akan menambahkan beberapa parameter supaya persamaan equation of motion tadi itu bisa dibentuk. Nah, yang pertama ada turunan koefisien aerodinamika untuk yang terhadap U. Seperti di sini ada CDU. Lalu ada CLU dan juga CMU. Nah, ini bisa diasumsikan untuk kasus non-compressible itu adalah 2 kali nilai koefisien stationernya. Nah, gimana cara untuk mendapatkan koefisien stationer itu? Nah, rumusnya ada di sini. Jadi di sini nanti tinggal kalian bisa pakai yang sebelah sini atau yang sebelahnya lagi. Nah, untuk nilai alpha S, delta ES, dan juga gamma S, ini adalah nilai-nilai dari trim yang kalian miliki. Jadi kalian bisa cek di modul 3 kemarin kan ada tuh kalian disuruh untuk melakukan trim analisis untuk yang power. Nanti di situ kalian bisa gunakan nilai alpha, nilai delta E, dan juga gammanya. Nanti kalian harus pilih salah satu gitu. Tapi bisa disarankan sih menggunakan MTO saja. Nah, lalu persamaannya seperti ini. Lalu ada juga turunan koefisien propulsi terhadap delta T atau delta throttle. Jadi nanti dengan menurunkan ini kalian nanti bisa punya persamaan yang bisa dikendalikan juga oleh throttle gitu. Selain nanti elevator, soalnya kan elevator udah diturunin sebelumnya di modul sebelumnya ya. Nah, untuk yang throttle ini, untuk yang pesawatnya propeller, kita bisa pakai asumsi persamaan ini. Kalau untuk CM delta T-nya standar, jadi turunan koefisien thrust terhadap delta throttle dikali dt per C-nya, atau ini bentuk non-dimensional lengan momennya. Nah, nanti untuk yang turbin gas persamaannya seperti ini. Nah, terus kalau kalian lihat di sini, ada nilai 0,75 ini menunjukkan bahwa kita mengasumsikan bahwa si thrust-nya itu maksimum di 75% throttle. Jadi biasanya penggunaan throttle maksimum itu hanya di kondisi-kondisi tertentu. Nah, untuk kondisi cruise biasanya di bawah itu. Dan mungkin jarang atau malah tidak pernah di atas gitu biasanya, normalnya ya. Kayak digunakan asumsi ini, 75%. Gitu. Lalu nanti ingat juga ada parameter-parameter CT itu yang seperti ini kan. Yang dari nilai thrust dibagi setengah. Dan juga nanti ada parameter
DT per C-nya atau lengan momennya di non-dimensionalisasikan. Nah, terus nanti ada beberapa parameter yang harus kalian ambil dari .com. Ini sekedar review aja, ada beberapa yang nanti kayak misalkan namanya CLA, CMA, CB, dan gitu. Sebenarnya adalah parameter-parameter ini loh gitu. Jadi nanti kalian tinggal cek aja di file.com kalian. Ini untuk turunan aerodinamika yang statik. Lalu di sini ada juga yang dinamik. Biasanya yang dinamik itu hubungannya sama Q dan juga alpha dot, dan juga ada juga yang disebut dengan damper. Kayak CMQ itu kan hitungnya damper, terus ada apa lagi? Ya nanti bisa dicek lagi lah di ini apa slide binter. Tetapi untuk penamaan ini yang ada di .com itu, ini sama dengan yang sebelah kanan ini. Jadi nanti siapa tahu kalian bingung, nanti kalian bisa lihat ke slide ini, nanti saya akan bagikan juga slide. Nah, misalkan kayak gini kan. Jadi kayak tadi CLA itu ada CL alpha, CMA itu CL alpha, CB itu C terhadap beta, CN terhadap beta, dan ini CL terhadap beta. Terus tadi yang CLAD itu adalah CL alpha dot. Yang ini CM alpha dot dan lain-lain. Nanti bisa dicek. Terus yang terakhir, yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa untuk mendimensionalisasi pada .com ada sedikit perbedaan dengan yang digunakan pada mata kuliah ini, yaitu pada bagian non-dimensionalisasi Q dan juga alpha dot-nya. Nah, makanya nanti untuk parameter-parameter terkait dengan alpha dot dan juga Q, nah nanti harus ada penyesuaian. Penyesuaiannya itu adalah misal parameter yang terkait itu nanti harus dibagi dengan 2. Jadi nanti misalkan kalian punya nilai CMQ atau CM alpha dot atau apa lagi ya, ya nanti bisa dicek sih di modul. Sebenarnya di modul juga udah dikasih tahu dengan jelas gitu. Waktu konversi dari degree keradian itu ada yang dibagi 2. Yaitu kalau kalian perhatikan adalah parameter-parameter terkait yang punya kaitan dengan Q dan alpha dot. Ini harus diperhatikan alasannya karena karena .com ini punya cara non-dimensionalisasi begitu berikut. Dari saya mungkin sekian untuk review soal koefisien aerodinamika. Kalau semisal tidak ada pertanyaan, mungkin akan dilanjut ke MATLAB-nya dengan Chandra. Kalau ada pertanyaan. Maaf Kak, tadi yang di persamaan terakhir itu dibagi 2 ya Kak? Dari .com-nya nanti dibagi 2. Ya. Ya, jadi nanti kalian misalkan punya nilai ini nih, CLQ, CMQ ini nanti waktu konversi itu harus dibagi 2 gitu. Waktu dikonversi ke radian. Saya kan nanti kalian untuk operasi matematika di equation of motion itu harus semuanya dalam bentuk per radian kan, gak boleh per degree. Gitu. Nanti mungkin bisa dicek sih di modulnya ada sih tulisannya. Atau ada di bagian tabel di nomor 2 kalau nggak salah. 1 ya. Cukup menjawab? Iya Kak. Oke, kalau semisal nggak ada pertanyaan, mungkin saya serahkan saja ke Chandra. Baik, terima kasih Farah sudah membahas tentang yang awal yang data dinamika. Sekarang paling kita lanjut ke MATLAB-nya ya. Oke, kalau dari sini MATLAB-nya bisa kelihatan atau kurang besar? Bisa Kak. Tapi agak kecil.
Oke, sebenarnya ini sama persis sama yang diberikan di modul. Ini saya juga pakai data yang ini soalnya kalau saya ada data yang lain, cuman ntar bisa dilihat ya nggak enak aja sama yang lain. Jadi di sini dibagi yang nomor 3 di awal itu untuk pertama kali itu dibagi untuk dimasukkan data-data referensi yang diberikan. Jadi kayak misalnya yang kalian baca itu kayak misalnya kalian bisa tahu nih kayak area luas sayap berapa, MAC berapa, ntar kalian masukkan semua ke sini. Tapi ini banyak yang dinolkan yang nanti kalian ganti dinolkan misalnya DTT. DTT ini adalah jarak dari apa namanya? Jarak dari engine ke pusat massa, di mana yang nanti bisa plus atau negatif tergantung posisi engine. Ini harusnya udah di modul 4, tinggal masukkan. Kemudian gammanya itu kalian masukkan di MTOW. Gamma trimnya itu berapa. Nah, karena di sini kita ikutin, kalau di sini saya pakai 0 aja. Terus kemudian semua aerodinamikanya dimasukkan sesuai dengan satuannya jangan sampai salah. Di sini semuanya adalah radian per second kalau ya ada satuannya. Kemudian nanti kalian hitung seperti yang kemarin kayak misalnya CL1 CDS. Nah, CDS, CLS dan CMS ini CDU, CLU dan CMU ini didapat dari modul yang tadi atau bisa pakai langsung persamaan ini aja. Jadi dari nomor 3 ini yang kalian harus perlu ganti itu adalah yang ada nilainya. Jadi yang ada persamaan misalnya kayak CMT. CMT itu kan CT kali DTT per MAC, kalian jangan ganti persamaannya. Tapi kalian hanya ganti nilai CT, DTT dan MAC dan yang lain-lainnya. Oke. Setelah kalian sudah masukkan ini, setelah itu di nomor 4 itu kalian suruh buat matriks ABCD-nya. Tapi di sini tuh tidak ada persamaan kayak V per C itu apa, mu C itu berapa. Nah, sebenarnya ini ada di slide. Jadi kalian bisa pakai di slide atau sebenarnya saya udah tulis nih V per C apa, mu C apa, KY2 apa dan segala macam. Intinya adalah kayak misalnya V per C, yaitu adalah kecepatan kecepatan cruise dibagi dengan MAC dan seterusnya. Jadi nanti dari sini itu kalian kalau dari tinggal ikutin masukin rumusnya, tapi cuma mungkin perlu diperhatikan aja sih kalau ntar copy, ntar mungkin ada yang salah misalnya ini nih, ini triple dot, ntar masuknya di sini juga triple dot, sedangkan kita butuhnya itu adalah titik 3 kali. Jadi nanti ini mungkin waktu di copy ntar dicek lagi, bisa jadi persamaan yang di copy salah atau misalnya ada juga yang kurang tanda kurung buka, yaitu di persamaan yang MT di sini nih. Di sini harusnya per buka kurung dari 2 kali mu C kali KY2. Selebihnya sih benar, dan mohon diperhatikan ini matriks ini adalah matriks yang udah disederhanakan. Jadi ada beberapa parameter itu yang nggak dipakai karena nilainya emang biasa sangat kecil. Oke. Itu dilihat belum? Jadi coba ya sebentar, ini saya dulu. Oke, jadi yang sampai di sini dia baru maksudnya cuma baru nilai-nilainya aja. Kemudian nanti dibuat matriks ABCD-nya. Ini tinggal copy aja. Kemudian di nomor 5 kalian diminta untuk dimasukkan matriks A-nya berapa, matriks B-nya apa, dan transfer function-nya. Untuk matriks A-nya itu ya tinggal kalian run ini aja. Ya. Kemudian kalian dapat nilai matriks A-nya, tinggal dimasukkan. Kemudian matriks B-nya juga sama persis. Kemudian yang ditanya adalah transfer function. Transfer function kalian bisa menggunakan, pertama itu kalian buat jadi state space dulu. Karena kita udah punya matriks ABCD-nya. Kita C-nya itu pakai identity, matriks identitas.
Kemudian matriks D-nya itu adalah 0 semua, nggak ada noise atau segala macam. Kemudian pertama itu kita buat pakai namanya SS. Kita lihat dari atas, jadi pakai SS dari matriks ABCD. Nah, untuk memudahkan aja kalian bisa menggunakan ini output name dan state name. Jadi biar nggak bingung itu nanti apa input apa outputnya apa itu biar nggak bingung bisa pakai ini. Kalau kita ini, dia bakal dapat baru state space. Sedangkan yang ditanya nanti di sini transfer function. Kalian bisa menggunakan fungsi namanya TF. Jadi kalau di sini di MATLAB ini dari state space jadi TF dari transfer function atau segala macam tinggal kalian berikan aja. Dia udah tahu kalau oh itu sistem dinamik. Jadi dia udah tahu. Jadi cukup mudah aja sih. Jadi tinggal kalian masukkan TF kalau kalian kan nanti dapatnya itu adalah 8 hasil. Di sini kalian bisa baca from input delta to output. Nah, jadi jadi dari input delta E itu nanti di output nih kayak misalnya dari fleksi elevator ke outputnya U kayak gimana. Jadi nanti kalian masukkan seperti ini. Numerator dan denominatornya ini masukin. Kemudian ya kayak selanjutnya nih kayak misalnya state alpha terhadap input delta E. Kalian tinggal masukkan saja yang ini dan seterusnya. Kemudian di sini delta total ada di bawah. Oke. Sampai sini cukup jelas. Oke. Nggak ada yang ini berarti cukup jelas. Nanti mungkin kalau ada ditanya bisa di akhir. Kemudian setelah itu kalian tuh nanti diminta untuk mencari polinomial karakteristiknya. Karakteristik dari pesawatnya itu kayak gimana. Di sini sudah diberikan rumus atau kalian bisa langsung copy dari kodenya aja ini. Nah, kemudian itu kalian bakal ditanya disuruh mengisi tabel seperti ini di nomor 7. Pertama, akar karakteristik itu bisa kalian dapatkan dengan menggunakan ZPK. ZPK itu mengubah ya intinya transformation atau state space menjadi zero pole dan gain model. Ya kalau misalnya saya yang di sini. Oke. Jadi sama seperti transfer function, hasilnya itu keluar. Nah, tapi sekarang itu udah dibagi dari setiap setiap roots-nya. Kayak misalnya kita bisa lihat di sini nih, kalau dari delta elevator ke U itu ada gain-nya segini dan 2 zero-nya segini. Sedangkan kalau kalian sudah tahu dari mata kuliah di Inter itu karakteristik dari pesawat itu berada di pulse-nya, yaitu yang di bawah. Dan harusnya itu semua itu sama karena ya semuanya sama. Jadi kalian diisi di sini karakteristiknya itu adalah yang 1 nomor sama 2 itu adalah yang pertama atau yang kedua, boleh aja yang mana aja. Jadi dua-duanya sama, kemudian isi real kompleksnya itu apa, yaitu akarnya berapa. Akarnya itu kalian bisa langsung pakai persamaan yang diberikan ini, yaitu yang di carpol atau menggunakan poly. Ini langsung dijalan aja semua. Jadi kalau di sini nanti dapat matriks yang udah berisi ini half life-nya berapa, natural frekuensi, dampingnya, frekuensinya sebagai berikut. Bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan pakai DEM dari transfer function-nya, yaitu ya kalau di sini kan bit 99. Nah, itu didapatkan pulse, damping, frekuensi dan time constantnya segala macam, tinggal diisi sini aja dan sesuai akar karakteristik yang mana didapatkan yang mana. Dan harusnya kalau hasilnya benar itu adalah kompleks konjugat, yaitu ya nilai realnya sama namun imaginary itu plus minus. Nah, kalau dia nggak kompleks konjugat itu sebenarnya nggak salah, tapi itu pergerakannya itu nggak kayak pesawat pada umumnya. Nah,
kemudian dari setelah ini di nomor 8 itu kalian disuruh untuk mensimulasikan secara linear. Karena modelnya sudah ada yaitu bisa pakai state space ini, kita bisa langsung di-run saja. Tapi yang diminta adalah diberikan defleksi elevator sebesar 1 derajat pada detik ke-10 dan detik ke-11. Oke. Oke, jadi kalau kita run ini apa yang langsung di run aja, nanti dia keluar 3 figure. Pertama kalian bisa baca figure pertama itu untuk impulse, figure nomor 2 itu untuk step, dan figure ketiga itu yang simulasi linear. Oke. Nah, dari dari hasil yang kalian dapatkan itu nanti kalian plot secara manual di nomor 3 ini. Oke. Jadi di sini ada 4 maksud saya 4 grafik di mana kalian isi dengan U, alpha, theta, dan Q. Oke. Dan mohon diingat kalau kalau kalian bisa nih misalnya nih, kalau kalian waktu di plot di sini mungkin pesawatnya kayak di sini masih ada dinamik nih. Kalian bisa diperpanjang ini mungkin dari simulasinya jadi 1000 detik. Dan itu bebas kalian tergantung pesawatnya. Namun tetap diingat harus tetap kelihatan kalau dinamikanya sistemnya itu kelihatan. Jadi kalian nanti bisa ganti di time sim-nya ini. Dan mohon diingat lagi di modul masih ada beberapa kesalahan seperti di sini menggunakan TIST tapi di bawahnya pakai time step. Jadi nanti perlu diubah sesuai dengan kebutuhan. Oke. Untuk modul 5 seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanya? Nah, paling tadi yang perlu diperhatikan yang harus diplot ininya aja ya, stepnya aja. Jadi inputnya nggak perlu gitu. Oke, gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Jadi intinya modul 5 ini adalah apanya ya? Bagian drill ininya gitu. Bagian simulasi akhirnya gitu. Jadi dari sebelumnya kalian udah lakuin pemodelan, terus dapetin parameter-parameter aerodinamikanya, terus kalian olah. Nah, di modul 5 ini nanti kalian akan lakukan simulasi dan bentuk equation of motion-nya gitu. Jadi harapannya sih nanti kalian bisa ngebuktikan bahwa nanti kan kalian udah belajar kalau misalkan parameter koefisien statiknya itu apa namanya mengikuti aturan yang ada di slide itu harusnya kan stabil statik gitu. Terus nanti kalau yang dinamiknya juga sama sesuai dengan ketentuannya juga harus nilai negatif atau nilai positif atau gimana. Dan nanti juga harusnya juga stabil secara dinamik. Nah, nanti bisa dilihat bahwa hasil plotan kalian itu bakal ada kecenderungan untuk converge gitu kalau misalkan semuanya terpenuhi gitu. Oke, mungkin kalau misalkan gak ada pertanyaan akan kami izin nambahin lagi baru ingat sih. Jadi mau diingat kalau di matriks ABCD ini itu adalah non-dimensional untuk U dan Q. Jadi ini non-dimensional. Nah, jadinya kalian itu nanti di bawah akan dikalikan dengan dimensinya. Yaitu dibalikin lagi. Kayak misalnya ini kan Q nih. Q-nya itu dikalikan dengan dijadikan degree, kemudian dikalikan V per C. Jadi dibalik.
Jadi seperti itu sih intinya matriks di A ini masih non-dimensional untuk U dan Q gitu. Udah sih itu aja sih. Kalau mungkin kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan langsung ke ke saya atau ke Faras gitu sih kalau kalau ada yang mungkin masih bingung gitu kayak yang mau ditanya apa atau apa itu kalian nanti buat aja modulnya kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungi kita. Kak, mau tanya dikit Kak. Iya. Tadi kan kalau nggak salah yang plot untuk plot untuk alpha itu ini ya Kak, responnya jauh lebih cepat gitu dibandingkan yang U. Itu kalau di plot di modulnya tuh waktu plottingnya samain aja tuh gimana ya Kak? Soalnya kan kelihatannya tadi kalau ngeliat di hasil MATLAB-nya tuh kayak yang hasil alpha tuh cuman sebentar gitu sih Kak waktunya, kayak cuman naik sekali 2 kali doang gitu kelihatannya. Oke, baik. Itu pertanyaan bagus. Untuk plotnya itu nanti harus tetap dari waktunya sama. Jadi misalnya kalau kalian menggunakan simulasi 500 detik, kalian plot dari 0 ke 500. Itu supaya buat kita tahu gitu kalau bisa ngelihat kalau phugoidnya mana, modus gerak dari pesawatnya itu yang mana. Kan harusnya pada umumnya ada 2, yaitu short period atau phugoid. Jadi seperti itu sih. Makanya kalau kalian share lagi untuk kalau kalian lihat ini di hasil plotnya itu kalian bisa lihat nih, oh ini tuh frekuensinya tinggi nih tapi cuma sebentar. Sedangkan yang ini dia ada lama nih sampai 500 detik pun belum masih kayak osilasi. Kayak gitu sih buat menunjukkan sistemnya tuh bagaimana. Ya untuk AlphaDot ya emang cuma sebentar dan sekecil sih. Jadi nanti diatur-atur aja untuk waktu 0 sampai 500 itu seberapa gitu. Oke, menjawab tidak? Oh ya baik Kak, udah cukup jelas. Makasih penjelasannya Kak. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi atau gimana? Kamu nanya dong. Iya. Ya, yang tadi yang time step sama yang TIST itu gimana sih? Maksudnya sesuai keperluannya tuh kayak gimana ya? Maksudnya harus diubahnya kayak gimana Oke, gitu? oke. Saya jelasin lagi lah ya. Oke. Jadi misalkan pesawat kalian tuh pertama nih misalnya saya kasih time SIM-nya cuma 100, yaitu 100 detik. Kalau kitaran kalian lihat nih waktu detik ke 100 dia masih ada dinamika pesawat. Jadi kayak belum menampilkan setelah penuh gitu pesawatnya itu nanti dia bakal kembali ke posisi awal itu pada detik keberapa. Jadi nanti kalian ubah-ubah misalnya ini mungkin di time SIM-nya 600. Kita ubah nih time SIM 600. Kita lihat di figure yang ketiga, di 600 detik tuh masih ada osilasi cuman kecil. Jadi kalian bisa nih pakai antara 500 atau 600 untuk di gambarnya gitu. Gitu aja sih maksud ubah-ubah antar time SIM-nya. Untuk inputnya nanti tetap aja yaitu 1 derajat pada detik 10 sampai 11. Jadi kalian tinggal ikutin aja persamaan yang ini yang udah diberikan itu input DE DT. Tuh. Kalau kalian misalnya mau ganti delta tasnya kalian bisa ubah juga di sininya sih, cuman karena kayak misalnya nih ini yang diganti hanyalah matriks pertama, bukan matriks yang untuk input untuk delta elevator. Kalau kalian mau untuk total ya ini jadi ganti jadi 2 seperti itu. Oke, cukup menjawab. Sebenarnya bukan yang itu sih Kak. Tadi kan ada yang Kakak bilang kan ini TIST terus harusnya sebenarnya jadi time step. Nah, itu tuh aku masih kurang paham maksudnya apa yang diganti.
Oh, Maksudnya Oke, pengubahannya tuh harus sesuai apa gitu. Oke, ini di modul kalau kalian lihat, nah ini mungkin karena kesalahan ini aja sih, kayak apa ya, kayak kegabung kode yang mana sih. Jadi kalau kalian lihat di nomor 8 di simulasi itu, TIST itu adalah time step. Sedangkan kalau kalian lihat itu TT itu adalah waktu waktu dari 0 hingga waktu ke akhir, dengan dengan jangka antar stepnya itu adalah time step. Tapi di sini adalah TIST, jadi cuma variabel aja beda. Jadi nanti kalian TIST ini time step ini sama TIST ini mesti disamain aja sih. Soalnya nanti di bawah-bawah itu ada juga kayak misalnya TIST lagi di bawah. Sedangkan ada time step, ada TIST, jadi kalian samain aja, gitu aja. Cuma ini sih kalau mau gampang emang ini ganti TIST aja sih, time stepnya ganti TIST. Cuma kesalahan variabel aja. Oh iya, oke, sip. Makasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Mungkin kalau yang bagian yang 1, 2, 3 juga sudah cukup jelas ya, yang tadi dijelasin Faras mungkin, atau ada mau ditanya lagi tentang modul 5? oke, kalau misalkan nggak ada, jadi kesimpulannya tuh, jadi untuk modul 5 ini intinya kan untuk simulasi ya, dan juga pengolahan data-data yang sudah diambil sebelumnya. Nah, nanti dengan kalian melakukan simulasi, kalian bisa lebih yakin apakah sistem kalian itu sebenarnya stabil atau enggak, atau gimana karakteristik sistem kalian. Sebenarnya butuh waktu berapa lama untuk settle-nya atau gimana. Nanti apa yang kalian lakukan di sini itu bisa bermanfaat untuk analisa pesawat yang sudah ada misalkan, atau misalkan nanti kalian ada tugas desain, kayak nanti di tingkat berikutnya itu ada DPU kan, mungkin kalian ingin analisa kestabilan segala macam dan akhirnya simulasi. Nah, kalian juga bisa lakukan dengan ini. Namun nanti geometri dan lain-lainnya itu kalian buat sendiri gitu, bukan berdasarkan dari pesawat yang sudah ada. Paling gitu. Itu aja sih dari saya. Kalau misalkan sudah tidak ada karena sekarang sudah jam 9:09, mungkin saya cukupkan saja sekian. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga lancar untuk modul 5-nya. Selamat malam. Malam Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Yuk.